Itu Ahok itu fanatis beragama Kristen. Wow, itu tukang bayar gajinya pendeta itu. Pura-pura saja dia itu mengakui Islam. Bohong. Dia itu, makanya jemaah bilang, Ustaz, doakan supaya Ahok cepat masuk Islam, doakan supaya cepat mati. Lalu yang pro Ahok, yang jadi ahlinya Ahok, Quraish Shihab. Lupa saya bilang tadi, dia juga supaya cepat mati juga. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi dengan saya, Rudi S. Kamri. Sahabat Indonesia mungkin kenal dengan orang ini, namanya Ustadz Yahya Waloni. Saya jujur aja tidak terlalu tertarik sebetulnya, tapi akhir-akhir ini saya melihat orang ini begitu merajalela gitu ya. Ustadz ini adalah Ustadz mu'alaf ya, masuk Islam baru tahun 2006 kalau nggak salah. Ini orang Manado, pernah menjadi katanya calon pendeta di Sorong di Papua. Kemudian dia menjadi radikal yang ekstrim gitu ya. Ini mengingatkan saya dengan Felix Saw, sama. Saya tidak tahu mengapa orang-orang yang mu'alaf terus kemudian menjadi penceramah itu menjadi ekstrem ya. Ekstremnya apa? Menjelek-jelekan agama asalnya dan memuliakan agama barunya. Saya pikir ini hanya strategi untuk menggrab market supaya dia dapat makan, karena penghidupan dia dari ceramah ini. Nah, kembali ke Ustadz Yahya Waloni. Ini menurut saya sudah di luar batas toleransi kita sebagai manusia. Pernah ingat dulu dia menyumpai atau mendoakan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk cepat meninggal dunia? Atau pernah membuat tayangan dalam satu ceramah, dia mengatakan sengaja menabrak anjing karena anjing itu dianggap hewan najis. Dia lupa anjing itu binatang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak tahu akal sehatnya hilang kemana Yahya Waloni ini. Kemudian juga dia berkonfrontasi dengan ulama besar Quraish Shihab, mendoakan Quraish Shihab untuk segera meninggal. Memang tidak ada unsur pidana dalam hal mendoakan orang meninggal atau apapun, tapi ini doa-doa yang sangat jelek dan tidak pantas diucapkan oleh seorang penceramah agama. Ini yang harus kita waspadai. Nah, yang terakhir ini yang membuat saya akhirnya terpanggil untuk membuat opini adalah dia dalam suatu ceramah mengatakan bahwa iman kekristenan itu palsu. Semua yang dikatakan oleh penceramah agama Kristen di gereja itu dianggap palsu dan itu kebohongan. Nah, dengan aspek apapun, dilihat dari sudut manapun, apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni ini sudah memenuhi unsur penistaan agama. Nah, sahabat Indonesia, undang-undang penistaan agama itu bukan hanya untuk agama Islam yang kemudian dinistakan, tapi juga untuk agama-agama yang lain. Pertanyaan saya sekarang, kenapa Yahya Waloni ini belum ditangkap sampai sekarang? Bandingkan dengan kasusnya Basuki Cahayapurnama yang hanya mereverse omongan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur tentang Al-Maidah ayat 51, itu pun ditangkap juga, malah dipenjarakan 2 tahun, dipolitisasi. Nah, ini Yahya Waloni yang jelas-jelas menistakan agama Kristen, kenapa tidak ditangkap? Kemana keadilan? Kemana persamaan di muka hukum? Ini pertanyaan saya. Saya orang Islam, saya seorang Muslim. Saya malu dengan kelakuan seorang Yahya Waloni ini. Di sisi lain saya juga agak menyesalkan. Kemana Majelis Ulama Indonesia yang sering mengkritisi banyak hal di luar permasalahannya dia, justru diam saja melihat ulah
penceramah agama seperti Yahya Walloni. Apa yang dilakukan oleh Yahya Walloni, Felix Xiao atau siapapun, itu bagi saya adalah citra buruk bagi Islam. Yang dilakukan oleh Yahya Walloni itu merupakan kampanye buruk bagi Islam. Islam yang saya tahu adalah penuh kasih, penuh kedamaian. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, berkah bagi sekalian alam. Tapi di tangan seorang Yahya Walloni, Felix Xiao, Nur Sugi, Islam jadi brutal begitu. Kenapa majelis ulama diam saja? Ini yang saya pertanyakan. Yang kedua, pertanyaan saya adalah mengapa aparat keamanan diam saja? Ini bukan delik aduan. Harusnya orang seperti Yahya Walloni yang jelas-jelas terang benderang melakukan penistaan agama ini harus ditangkap dan diproses hukum. Jangan dibiarkan. Orang ini hanya sedang memainkan strategi menggarap market orang-orang yang anti pemerintah. Ujung-ujungnya ekonomi, bukan masalah agama. Dan ini yang membuat saya marah. Karena apa? Dia mencari sesuap nasi untuk menghidupi keluarganya dengan mencemarkan agama Islam. Ini yang membuat saya tersinggung sebagai orang muslim. Citra buruk yang dipakai oleh Ustadz kelahiran tahun 70 ini benar-benar membuat saya jadi prihatin. Malu saya sebagai orang Islam melihat ada saudara muslim saya selevel Yahya Walloni yang selalu membangun narasi yang menyudutkan umat beragama yang lain. Sahabat Indonesia, seperti saya singgung tadi, Yahya Walloni ini kelahiran tahun 70, berarti masih usianya masih 51. Dibanding saya, jauh di bawah saya. Tapi kalau saya melihat dia, saya seolah melihat kakek saya. Kenapa? Terlalu tua wajahnya untuk orang semuda itu. Mungkin karena kehitaman hatinya, kejahatan niatnya untuk melukai agama yang lain, sehingga wajahnya dibuat seperti itu. Bagaimana mungkin dia menistakan anjing? Anjing atau binatang apapun, ini adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada di dalam ayat apapun anjing dianggap binatang yang haram atau nista, tidak. Air liurnya iya, tapi anjingnya tidak. Sahabat Indonesia, saya hanya mohon kepada aparat keamanan, tolong orang-orang seperti ini ditindak. Ini bukan bagian dari kebebasan untuk berekspresi, bukan bagian dari demokrasi. Justru yang dilakukan oleh Yahya Walloni ini adalah merusak kebebasan berekspresi, merusak dan mencederai demokrasi. Ini benar-benar penistaan agama. Saya sangat mengerti kalau umat Kristen tidak bereaksi karena mereka minoritas. Mereka tahu diri, tapi mereka pasti berteriak protes dalam diam. Ini yang tidak bisa kita biarkan. Keberagaman di Indonesia ini sudah menjadi keniscayaan, sudah menjadi takdir sejarah. Kita beragam suku, beragam agama, beragam bahasa, beragam budaya. Inilah Indonesia yang diikat dalam suatu kekuatan yang namanya Indonesia. Jangan sampai keindonesiaan kita dirusak oleh orang-orang seperti Yahya Walloni. Ini permintaan saya yang pertama. Permintaan saya yang kedua, tolong Majelis Ulama Indonesia, mohon MUI untuk bereaksi. Anda itu adalah referensi dari umat Islam. Jangan biarkan siapapun dia, termasuk Yahya Walloni, merusak dan mencederai keindahan dan kemuliaan Islam. Jangan dibiarkan Yahya Walloni atau siapapun menampakkan Islam seolah-olah menjadi brutal dan kejam. Bukan ini Islam yang saya tahu, bukan ini Islam ajaran Nabi Muhammad SAW. Sahabat Indonesia, ini kegeraman saya tentang ulah Yahya Walloni yang seolah-olah dibiarkan saja.
saya sekali lagi mengetuk kepada siapapun, aparat keamanan negara maupun Majelis Ulama Indonesia, mohon bereaksilah, bertindaklah. Jangan sampai nanti orang-orang seperti ini merusak keberagaman Indonesia, merusak keindahan Islam yang kita kenal selama ini. Demikian sahabat Indonesia, opini saya hari ini. Sekali lagi, saya minta Anda membantu saya untuk like, subscribe, komen, dan share setiap postingan kanal TV Anak Bangsa. Karena bersama kanal ini, saya mengajak Anda menjaga negeri kita yang tercinta, Indonesia. Salam damai. Rudi SKM.